terutama kita ngomong soal mitos aja ya. Ini kan selalu di luaran sana kita selalu ketika ada korban ada terjadi kasus kekerasan seksual, terutama perkosaan, ya kan selalu semua orang kemudian membicarakan kenapa sih itu, kenapa sih korban bisa diperkosa, perempuan yang bisa diperkosa. Lalu biasanya memang berseliweran banyak faktor penyebab perkosaan itu yang merupakan sebenarnya kesimpulan dari masing-masing individu. Nah sekarang ayo kita ngomongin itu, apakah benar apa yang kira-kira faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual itu mitos atau fakta? Bisa kasih contoh nggak kira-kira apa yang biasa disebutkan orang sebagai faktor perkosaan, penyebab perkosaan atau kekerasan seksual? Pakaian ya. Pakaian ya? Kenapa bisa pakaian? Ya kebanyakan orang pikir kalau kita pakai pakaian terbuka itu artinya menghindar. Berarti kayak kita minta diperkosa gitu ya? Iya. Padahal kenyataannya yang tutupan kayak gue pun banyak dilecehkan. Dan ini sebenarnya kan kalau soal itu kan faktanya banyak ya, teman-teman bisa ingat kasus Nur Halimah ya? Iya. Perkosaan mahasiswa S2 yang di mana itu? Makassar ya? Makassar ya. Makassar. Dia berjilbab juga gitu. Nah kan? Iya. Ada contoh lain, teman-teman tahu kasus-kasus di mana yang merupakan fakta yang bisa sebenarnya menegasi mitos itu tadi soal pakaian. Ya kita juga dengar banyak kasus di buruh migran gitu misalnya di luar negeri yang memang kebanyakan mereka pakai burqa dan lain-lain, itu juga jadi korban perkosaan, malah dituduh zina, di penjara dan melahirkan di penjara gitu. Itu banyak banget kasus kayak gitu. Jadi inget yang kasus bayi AA itu loh yang 9 bulan. Ya Allah. Itu baru tahun lalu. Ya, merinding. Iya. Perilaku juga jadi mitos kadang-kadang. Banyak banget orang yang memakai kesempatan pada saat perempuan itu dalam keadaan dia terintoksifikasi, pada saat dia mabuk atau apa. Gue tidak membenarkan atau menyalahkan lu mabuk atau nggak mabuk, tapi yang pasti salah adalah pada saat seseorang dalam keadaan setengah sadar kemudian dimanfaatkan itu. Atau misalnya gini, gue ngajak temen cowok gue ke rumah gue, terus mungkin di rumah lagi ada ribet atau apa, ya udah lah kita mesti ngerjain sesuatu bareng, udah ke kamar gue aja, kita ngerjain di kamar. Bukan berarti gue pengen tidur sama dia atau pengen berhubungan seks sama dia. Tapi pada saat misalnya terjadi pemerkosaan, kemudian akan dikatakan dia ngundang saya ke kamarnya, yang berarti gue bebas dong ngapain aja. Nggak gitu juga harusnya gitu. Akhirnya kan kebanyakan orang menyalahkan korban ketika bilang ya korbannya datang ke kos-kosannya pelaku gitu. Iya. Kan apapun yang dilakukan korban, dia mau mendatangi atau dia mau flirt atau mau bermanis-manis atau itu bukan berarti dia meminta kekerasan gitu kan, tidak berarti mengundang gitu. Mungkin nggak seperti yang orang bayangkan kalau perkosaan harus yang dipukulin, harus diikat atau yang harus dibikin nggak sadar kayak gitu. Kalau pacaran terus ya kalau kamu nggak mau berhubungan seks sama aku berarti kamu nggak cinta gitu. Padahal si perempuannya nggak mau sih. Rumah tangga juga ada yang kayak gitu. Bahkan dalam rumah tangga juga kayak gitu. Ketika kita berantem gitu kan, misalnya nggak mau berhubungan seks, berarti kamu udah nggak menghargai aku sebagai suami atau gimana gitu. Akan ada kalimat-kalimat seperti itu yang mengintimidasi istri gitu. Ketika perempuan tidak bilang tidak, itu seringkali diartikan iya. Benar nggak? Iya, padahal bentuk paksaan itu kan tidak harus selalu kekerasan fisik, tetapi bisa dalam bentuk itu tadi, manipulasi, intimidasi, rayuan atau intimidasi mental lah ya. Jadi perempuan itu dalam situasi apapun sulit ya. Kalau lu berhasil diperkosa, salah lu gara-gara dandanan lu atau kelakuan lu. Tapi kalaupun akhirnya lu lolos keluar dari situ, tetap salah lu. Kenapa kok bisa lu terlibat dalam situasi seperti itu? Berada dalam situasi selalu itu. fokusnya itu pada menyalahkan si perempuannya. perempuan. Makanya lu jangan keluar malam. Selamat. Coba kalau nggak keluar malam kan nggak perlu lu ngadepin itu gitu loh. Seringkali orang gini, ya kalau gue sih nggak mungkin lah gue diperkosa, nggak mungkin lah gue gitu. Orang ya ada banyak korban di sana perempuan-perempuan, tapi gue nggak mungkin. Menurut teman-teman itu mitos atau fakta? Semua mau dari yang
berpakaiannya seksi, mini, sampai yang berpakaiannya tertutup, mulai dari yang paling muda, paling kecil sampai yang udah tua sekalipun. Beresiko. Kan ada yang korban nenek-nenek umur 82 tahun tetap jadi korban perkosaan. Jadi aku rasa sih nggak ada tuh yang namanya karena Aku nggak mungkin diperkosa. gue nggak mungkin diperkosa soalnya gue nggak seksi, soalnya gue badannya gendut, soalnya gue jelek, gue nggak cantik, Gue nggak pernah keluar rumah. gue nggak pernah keluar rumah. Orang rumah banyak perkosaan yang terjadi dalam rumah. Betul. Faktanya udah berbicara sebenarnya. Lebih dari 75% perkosaan terjadi di dalam rumah. oleh orang yang Dan dibawa. orang oleh- yang ya. dipercaya dan dikenal gitu Jadi ya. pelakunya adalah orang yang dikenal oleh korban. Either itu bisa keluarga inti, bisa bapaknya, Iya. bisa ayah, bisa kakek, Betul. bisa tetangga yang sangat dipercaya, sangat dekat dan dipercaya, bisa teman keluarganya dan segala macamnya. Ini kan fakta yang membuktikan bahwa semua perempuan sangat rentan untuk jadi korban kekerasan loh. Iya. Kebanyakan laki-laki merasa mereka berhak untuk ini yang menarik. Jadi dari data survei, jadi di 3 daerah di Indonesia, ketika para pelaku perkosaan itu diinterview, ditanya mengapa mereka melakukan perkosaan ini, lebih dari 75% bilang bahwa mereka entitled to it. Apa? Entitled to it. Jadi mereka berhak. Nah ini banyak banget mitos. Terus udah dari zaman bahula mitos itu aja yang direproduksi terus, yang dipakai berulang-ulang. Nah ini sebenarnya kenapa gitu loh? Kenapa mitos-mitos ini masih terus dipakai, masih terus berlangsung? Itu apa faktornya? Aku pikir ada orang-orang tertentu yang, karena mitos-mitos itu kan dilanggengkan sama berbagai lembaga gitu ya, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga lain-lain yang dianggap benar, terus dan ternyata Lembaga pemerintah? ya lembaga pemerintah masuk juga, karena banyak juga kan undang-undang kita substansinya perda segala macam yang diskriminatif. Dan aku pikir memang ada yang diuntungkan dari sini. Kita sangat adiksi dengan media, televisi, internet, yang semuanya tuh ada di situ, dan semuanya itu kan budayanya yang di perspektif yang dipakai, kacamata yang dipakai kan kacamata laki-laki. Seperti apa sih perempuan yang seksi? Seperti apa sih tubuh yang seksi? Atau misalnya seperti apa sih perempuan yang tidak baik? Aku bilang media ini menjadi semacam brainwash. Bukan cuman apa yang dikatakan media itu baik. Ketika awalnya pun ada seseorang punya perspektif bahwa wah ini nggak bener nih. Tapi ketika dia dipapar hal yang sama terus menerus, ini jadi mau semacam- nggak mau jadi Akhirnya dia jadi percaya. dan media itu sebenarnya salah satu dikatakan terus menerus. ya, Jadi kebenaran. Iya, bisa betul. bilang agen utama dalam melanggengkan patriarki. Misalnya